Saya ingin berbicara kali ini mengenai yang seringkali disingkat sebagai 3G. 3G itu 3G. G itu singkatan dari Glory, Gold, and Gospel. Terjemahannya adalah Glory itu kemenangan besar-besaran, Gold itu adalah emas, Gospel itu adalah Injil. Jadi ini adalah masa ketika segitiga kerjasama antara Kristen, kemudian imperialisme, dalam hal ini gold yang mencari rempah-rempah dan kekayaan di berbagai tempat lain, dan yang ketiga adalah gospel, itu artinya adalah Injil ya. Jadi kerjasama antara gerakan Zending, kemudian gerakan kolonialisme, dan kemudian orientalisme seperti bergabung bersama-sama untuk tujuan yang sama, yaitu menundukkan wilayah-wilayah timur gitu. Ini adalah gejala umum yang terjadi pada abad ke-19 ya. Dan orang-orang percaya ada berbagai hal peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Yang pokok adalah bahwa timur sendiri seperti mengalami kemunduran. Timur kalau kita mau identikkan dengan Islam, ini adalah wilayah, adalah masa ketika misalnya kerajaan-kerajaan besar di dunia Islam, tiga yang paling besar misalnya Imperium Parsi, kemudian yang ada di Indo-Pakistan, dan juga kemudian belakangan di awal abad ke-20 1923 Imperium Turki Utsmani itu membubarkan diri. Nah, ini adalah masa ketika dunia Islam yang dulunya begitu hebat itu mengalami kemunduran, dan pada saat yang sama Eropa itu mengalami kemajuan yang sangat berarti dengan penemuan teknologi baru yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jauh misalnya ya. Dan pada akhirnya berujung kepada kolonialisme di hampir seluruh wilayah dunia Islam. Nah, dalam konteks apa yang disebut orientalisme, abad ke-19 adalah abad yang menjadi puncak dari orientalisme, di mana sepertinya terjadi perselingkuhan di antara agama, kekuasaan politik di Eropa, dan kemudian para pedagang yang mencari keuntungan sebenarnya untuk sama-sama menjarah dunia timur, dan pada umumnya adalah bagian dari timur ini juga adalah bagian dari dunia Islam ya. Nah, dalam konteks itu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para orientalis dan materi-materi yang mereka kumpulkan di berbagai tempat itu seperti menjadi alat bagi ditundukkannya dunia Islam secara politik dan secara ekonomi. Ada berbagai tokoh di situ yang kita cukup kenal baik ya. Salah satunya misalnya yang dekat dengan gereja itu adalah William Muir misalnya, yang banyak menulis beberapa karyanya mengenai Nabi Muhammad ya. Kemudian di negara-negara Hindia Belanda sendiri kita kenal satu tokoh yang kita ingat sebagai Christian Snokrogroje ya, yang meskipun dia adalah seorang yang sekular, tetapi ilmunya itu bisa kira-kira digunakan oleh tujuan-tujuan imperial yang pada segi tertentu juga bekerja sama dengan penguasa kolonial. Kerjasama segitiga inilah yang seringkali disebutkan oleh orang seperti Edward Said yang belakangan mengkritik orientalisme secara keras, yang memperlihatkan bahwa ini terjadi perselingkuhan di antara para sarjana, kemudian para Zending, aktivis atau misionaris gereja, dan para politisi dan ekonom, di mana mereka seperti bersama-sama mengumpulkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menundukkan masyarakat yang dipelajari. Ini adalah masa ketika ilmu pengetahuan itu seperti tunduk untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tetapi belakangan 3G ini sendiri dikritik oleh berbagai kalangan, bahkan di Barat sendiri, dengan makin tumbuhnya kesadaran bahwa Barat sendiri memiliki batas-batas tertentu ya, dan Timur mulai bangkit kembali gitu. Ada berbagai karya misalnya yang sangat terkenal dan sempat diterjemahkan di Indonesia ya oleh Leo Topstoddard, yaitu The Rising Tide of the East, atau karya-karya misalnya oleh kalangan tertentu, antropolog atau sejarawan di Barat, mengenai bahwa Barat sendiri mengalami krisis peradaban yang diakibatkan oleh Eurocentrisme, perasaan bahwa yang paling berat, yang paling hebat adalah Barat sendiri. Dan itu berlangsung bersamaan dengan terjadinya apa yang kita kenal sebagai Perang Dunia Pertama di Barat, yang sepenuhnya terjadi di antara kekuatan-kekuatan Barat sendiri, yang memperlihatkan bahwa ada masalah-masalah tertentu di Barat yang membuat mereka
melakukan self-criticism, kritik terhadap diri mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa Eurocentrisme ini pada akhirnya adalah sebuah ideologi yang tidak mendukung kepada kemanusiaan, dan itu menimbulkan kritik kepada mereka sendiri. Jadi Orientalisme dalam konteks 3G tadi, kesamaan antara gold, gospel, dan glory itu mulai dikritik, dan ada berbagai perkembangan yang penting yang mengindikasikan berubahnya Orientalisme di abad ke-20 yang lebih dicirikan oleh kesediaan untuk bekerja sama dengan orang-orang Timur, kesediaan untuk berdialog di antara Kristen, agama dominan di Barat, dengan agama-agama setempat yang ada di Timur, termasuk atau terutama bahkan adalah agama Islam. Sekian, terima kasih.